Be phenomenal every day. Halo guys, di video kali ini saya akan membahas salah satu hal atau penyebab mengapa investor-investor yang alirannya fundamentalis itu masih sering mengalami kerugian. Jadi portfolionya itu masih banyak sekali emiten yang merah-merah. Nah, ternyata setelah saya pelajari, kebanyakan investor-investor ini yang masih sering mengalami kerugian, mereka hanya menggunakan analisa kuantitatif saja, tapi tidak mendalami analisa kualitatif. Nah, maksudnya seperti apa? Para investor fundamentalis yang sering merugi ini, mereka biasanya hanya membaca dari laporan keuangan secara singkat dan rasio-rasionya saja. Contohnya, misalkan emiten seperti ini ya, Aisyah. Ketika mereka melihat bahwa perusahaan Aisyah ini PI-nya 25 kali, price book value-nya 1,18. Wah, ini berarti nggak murah. Nah, karena mereka berpikir bahwa perusahaan yang bagus itu harus perusahaan yang murah, PI-nya rendah, dan price book value-nya juga rendah. Nah, seperti itu ya. Makanya banyak orang yang suka instan, ya, suka mencari saham secara instan. Dengan cara apa? Mereka melakukan screening saham. Nah, contohnya seperti ini. Mereka screening dengan PI-nya dicari yang di bawah 10. Ya. Tapi harus lebih besar dari 0 supaya perusahaannya walaupun PI-nya rendah tapi masih untung, masih cetak laba. Kemudian price book value-nya yang kecil di bawah 1 tapi juga lebih besar dari 0 supaya equity-nya positif ya. Nah, kalau kita cari seperti ini memang langsung muncul banyak sekali pilihannya, 142 emiten. Bahkan nah ini ya seperti LPKR PI trailing 12 bulannya 0,5. Price book value-nya 0,3 dan banyak sekali ini 142. Nah, mungkin merasa waduh ini kok masih banyak 140-an. Mereka kecilkan ya, PI-nya dijadikan 5 kali. Kalau dijadikan 5 kali tinggal 36 perusahaannya. Nah, mereka biasanya akan searching dari sini. Dan kalau teman-teman perhatikan, memang saham-saham yang muncul di sini ya, seperti contohnya ada GJTL, kemudian ada ABMM ya, kemudian ada DILT. Nah, ini ada beberapa saham kepunyakan investor legendaris Indonesia ya, Pak Lo Keng Hong ya. Di mana strategi beliau juga memang PI rendah, price book value rendah. Tapi kalau teman-teman nggak hati-hati ya dengan hanya menggunakan cara ini, wah itu cukup berbahaya. Misalkan teman-teman salah ya memilih saham, contohnya seperti Raffi. Kalau misalkan teman-teman lihat, wah ini kok murah. Nah, ini menurut kita walaupun murah tapi belum tentu bagus ya. Nah, celakanya memang banyak sekali orang-orang atau investor yang fundamentalis itu yang masih suka dengan cara seperti ini. Saya pernah membuat video analisa ya tentang Aisyah. Nah, di mana itu saya buat itu sekitar 5 bulan yang lalu. Saya di video ini saya menceritakan secara kualitatifnya Aisyah ya. Dan saya juga bilang bahwa ini perusahaan yang bagus, calon multi-bagger. Nah, terdapat berbagai pro dan kontra ya teman-teman ya. Jadi ada yang memang setuju, tapi ada juga yang kontra. Nah, sebenarnya hal itu tidak masalah walaupun tidak semua setuju ya. Ini saya kasih beberapa contoh komen ya yang kontra. Nah, ini ada yang bilang, wah blue chip banyak yang murah-murah kok, United Tractor, Adro, ITMG, ASI. Kenapa kok cari lapis 3? Nah, bahkan ada yang bilang ya, by the way, ini yang pegang saham hampir 16.000. Masnya bilang di video 14.000 udah banyak. Perlu bayar buat exit ya. Nah, dia malah menuduh saya bahwa, waduh saya bikin video ini supaya bisa exit ya. Nah, kemudian ada yang bilang, wah ini gak bagi dividen, tinggalkan. Nah, seperti ini ya, dia nggak suka emiten yang nggak bagi dividen. Terus ada yang bilang saya tidak sudi ambil sahamnya. Terus ada yang bilang nggak kapok-kapok ya, Aisyah akan kegocak, equity tidak tumbuh. Nah, jadi dia melihat faktor ekuitasnya. Kalau ekuitasnya tidak tumbuh, dia anggap langsung ini pasti emitennya jelek. Nah, terus ada yang bilang ini ya, omong-omong Ko John punya harga berapa lot, tunjukkan portfolionya. Nah, mungkin dia nggak percaya bahwa saya bikin video itu saya juga membeli gitu loh. Mungkin dia tidak percaya. Ini saya tunjukkan sekilas ya. Di hari ini sekarang tanggal 31 ya, 31 Oktober, Aisyah itu harganya 131 dan saya masih pegang ya saham Aisyah. Nah, memang lot saya belum terlalu banyak ya, masih sekitar 12 ribuan. Nah, 12 ribuan lot. Jadi tetap masih saya pegang untuk saham Aisyah. Bukan saya yang bikin video tapi exit ya. Seperti itu enggak ya malahan. Nah, kalau teman-teman lihat saya juga average up. Jadi bukan dapat di harga 122 seperti yang video ini ketika saya buatkan Aisyah masih 122 ya. Jadi
tetap masih di averaging sesuai dengan strategi yang saya ceritakan di video ini. Nah, kalau teman-teman lihat memang AISA-nya ini belum terlalu naik kan, tapi nggak masalah karena menurut saya strategi untuk membeli AISA atau perusahaan turnaround itu kita beli secara berkala sesuai dengan apa yang dilakukan oleh emitennya. Emitennya sendiri, PSP-nya itu juga, nah ini ya kalau teman-teman lihat cek PSP-nya itu masih terus membeli sampai sekarang ya. Jadi relevan dengan apa yang saya buat video ini beberapa bulan yang lalu ya, diakumulasi terus oleh PSP-nya. Nah, saya memang di dalam video atau YouTube saya itu ada playlist analisa emiten. Nah, di sini ada jejak digital. Jadi teman-teman bisa melihat ya semua analisa emiten yang sudah saya buat di playlist analisa emiten ini. Nah, saya lanjutkan kemudian. Nah, saya suka dengan kalau ada yang bertanya seperti ini ya, boleh sharing piutangnya agak aneh gak ya? Kok angkanya sama terus? Nah, ini artinya dia juga mempelajari secara kualitatifnya ya. Kemudian saya jawab ya memang piutangnya agak aneh ya, sama terus karena ada peninggalan dari manajemen lama. Dan kemungkinan itu dua piutangnya itu akan kena write off ya. Nah, seperti itu. Untuk analisa mendetail atau kualitatifnya AISA, teman-teman bisa cek lagi ya di video yang sudah saya buat dahulu ini ya, sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Nah, namun ada satu hal yang menarik kalau kita menganalisa secara kualitatif. Nah, contohnya seperti ini ya. Misal orang-orang melihat bahwa AISA ini kan PI-nya tinggi, 25,79 kali. Kalau dengan net profit 47 miliar di harga 131 kan. Nah, perbedaannya kalau kita tahu bahwa analisa kuantitatif itu sebenarnya itu melihat dari masa lalu atau ke belakang kan. Nah, sedangkan analisa kualitatif ini kita bisa melakukan sebagai dasar untuk forecasting ke depan. Nah, jadi kalau kita hanya melihat kuantitatif, artinya kita hanya melihat masa lalu dari perusahaannya. Contohnya seperti apa? Kalau di AISA, let's say saya bilang ya bahwa saya yakin laba si AISA ini bisa bertumbuh. Nantinya 3 atau 4 tahun ke depan bisa jadi 200 miliar dalam setahun. Misalkan saya yakin seperti itu. Kenapa? AISA ini sekarang melakukan efisiensi. Kemudian dia juga mulai mengoptimalkan pabrik-pabriknya. Nah, dengan jaringannya dimiliki FKS Group, dia akan terus bertumbuh. Saya yakin labanya nanti akan ke depan 200 miliar. Nah, misalkan seperti itu ya. Kalau memang nanti analisa saya benar, analisa dari Arves ini benar, maka PI-nya yang kelihatannya 25,79 ini ke depan akan berubah menjadi tinggal dibagi 4. Kalau misalkan 200M kan 4 kalinya dari ini net profitnya ini kan. Berarti secara PI-nya dia akan tinggal 6 kali saja. Nah, jadi di harga 131 kalau saya forecast labanya jadi 200M, artinya di harga 131 nanti ke depan PI-nya hanya menjadi 6 kali saja. Nah, seperti itu contohnya di mana mengapa kok kadang kita dengan analisa kualitatif walaupun PI-nya itu kelihatan tinggi, kita tetap berani dan pede untuk terus mengakumulasi sahamnya. Kalau kita hanya mengatakan kuantitatif, di mana kuantitatif ini kan hanya masa lalu kan, itu bisa terjebak. Nanti loh kok ternyata masa lalunya bagus tiba-tiba ke depan buruk. Nah, contohnya banyak yang terjadi seperti di emiten rokok ataupun di blue chip sekalipun seperti Unilever ya, yang sedang menurun kinerjanya. Nah, saham AISA sendiri pun ini juga kita dari Arves itu memasukkan ke Arves Seeds ya. Nah, di website Arves sendiri kan kita juga ada untuk produk Arves Seeds, itu kita juga masukkan ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk yang menonton video saya nggak akan membuat video di mana saya buat hanya untuk membuang barang, nggak akan seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat semua jejak digital yang ada di video-video saya. Ini ya, di sini AISA juga kita masukkan ke Arves Seeds ya, dengan max buy price itu di 130. Nah, kalau teman-teman juga mau belajar ya secara free, itu teman-teman bisa membuka ini ya website dari Arves. Ini teman-teman bisa belajar secara gratis bagaimana pandangan atau cara Arves itu memilih saham. Ataupun ya dari video-video YouTube itu sebenarnya banyak yang free. Nah, teman-teman juga jangan sampai terkecoh dengan dalam tanda kutip itu guru-guru palsu ya, yang banyak sekali beredar di mana mereka mengadakan seminar itu harganya nggak masuk akal. Ya, ada yang sampai 100 juta ya, saya sampai geleng-geleng. Daripada 100 juta buat belajar bagaimana cara memilih saham, lebih baik dibelikan saham saja itu uangnya kan. Nah, karena saya lihat juga cukup marak banyak sekali orang-orang itu yang
berjualan seminar dengan harga yang luar biasa tinggi. Padahal sebenarnya ilmu untuk menganalisanya itu bisa diperoleh secara cuma-cuma ya, dengan melalui artikel ataupun YouTube ataupun banyak sekali media yang bisa kita pakai untuk pembelajaran. Saya juga sering mengingatkan ya kepada teman-teman ataupun orang-orang yang dari sekitar saya bahwa sebenarnya kita kalau mau melihat track record itu gampang, karena zaman sekarang itu sudah zamannya jejak digital ya. Jadi apa yang kita upload itu kita bisa lihat orang ini benar atau gombes sih. Nah makanya di Arves sendiri itu kita juga ada namanya Arves Portfolio, di mana kita mengupdate ya kinerja dari Arves itu secara kuartalan setiap 3 bulan sekali. Nah semoga teman-teman yang setia ya menonton video saya jangan sampai juga terjebak ya, di mana teman-teman menganalisanya itu terlalu cepat hanya dengan mengandalkan analisa kuantitatif dan kemudian langsung secara cepat mengambil kesimpulan terus langsung membeli saham itu ya. Nah saya juga mengajak supaya ayo kita mulai terus rajin membaca laporan keuangan ya dari perusahaan, dan juga selain membaca laporan keuangan kita juga bisa mencari info di lapangan, atau istilahnya dari Pinvisor itu adalah scuttlebutt. Kita bisa cari tahu dari mana. Misal kita cari tahu, oh ini perusahaan ini nih kliennya siapa saja sih, ya kan. Kemudian atau suppliernya siapa. Kemudian kita bisa tanya melalui IR-nya, ataupun kita juga bisa company visit. Nah berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk mencari info tentang suatu perusahaan. Jangan lupa juga emiten itu juga banyak atau sering mengadakan public expose yang bisa kita baca secara free ya. Oke guys, cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga portfolionya teman-teman terus bertumbuh, teman-teman juga sehat selalu dan cuan selalu. See you guys.